Pernah nggak pas kamu capek tapi nggak bisa marah? Pas ngerasa dimanfaatin tapi tetap bilang nggak apa-apa? Atau pernah bantu seseorang habis-habisan tapi pas giliran kamu butuh nggak ada yang benar-benar bantuin kamu? Kalau iya, mungkin masalahnya bukan karena kamu yang terlalu baik. Mungkin kamu termasuk orang-orang people pleaser. Dari luar, people pleaser terlihat seperti orang yang ideal, ramah, nggak enakan, dan selalu siap bantu kapanpun. Tapi dari dalam, mereka sering menekan emosinya sendiri, takut ngecewain orang, bahkan merasa bersalah saat mikirin dirinya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, mereka sering dihargai karena dianggap berguna, bukan karena jati dirinya. Ini bukan soal kamu yang lemah, bukan juga soal kamu yang terlalu baik, tapi soal satu pola lama yang bikin kamu ngerasa kalau disukai itu lebih penting daripada dihargai. Yang tanpa sadar, semakin kamu berusaha menyenangkan semua orang, semakin kamu menjauhi dari jati dirimu sendiri. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah kamu benar-benar membantu orang lain karena tulus? Atau karena kamu takut dikucilkan? Di video kali ini kita bakal bahas 7 tanda kalau kamu termasuk people pleaser. Dan mungkin beberapa di antaranya akan terasa familiar dengan sifat-sifatmu. Tanda pertama, kamu sulit banget bilang enggak walaupun kamu capek. Ayo, coba ingat, kapan terakhir kali orang minta tolong ke kamu? Padahal kamu lagi sibuk, kamu lagi capek, dan sebenarnya kamu lagi nggak sanggup. Tapi yang keluar dari mulut tetap satu kata, iya. Dan anehnya, begitu kamu bilang iya, bukan lega yang kamu rasain, tapi justru tekanan. Nah loh, kenapa bisa begitu? Karena buat people pleaser, kata enggak itu bukan sekedar penolakan loh. Di dalam kepalamu, enggak itu artinya kamu jahat, kamu egois, kamu bakal bikin orang lain kecewa. Jadi akhirnya kamu lebih memilih capek daripada merasa bersalah. Dan ini biasanya bukan kebiasaan yang muncul tiba-tiba loh. Banyak people pleaser tumbuh dengan pola seperti ini. Waktu kecil kamu dipuji saat nurut, dipandang baik saat nggak pernah bantah, dan diterima saat nggak bikin masalah. Yang tanpa sadar, otakmu jadi belajar. Supaya aman, aku harus menyenangkan orang lain. Makanya sekarang, setiap kamu mau bilang enggak, tubuhmu langsung tegang, jantungmu jadi deg-degan, dan pikiranmu jadi overthinking. Karena buat sistem sarafmu, konflik itu sama dengan ancaman. Padahal kenyataannya, orang dewasa yang sehat bisa atau bahkan sering menerima penolakan. Tanda kedua, kamu merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Misalnya, ada temanmu yang tiba-tiba diam, balas chatnya singkat, terus mukanya kelihatan jutek. Reaksi pertama kamu apa? Kamu bakal mikir kayak gini, kayaknya aku salah ya? Aku ngomong apa tadi ya? Jangan-jangan dia kecewa sama aku. Padahal belum tentu ada hubungannya loh sama kamu. Tapi kamu tetap ngerasa harus ada yang diperbaiki. People pleaser punya kebiasaan yang jarang disadari. Mereka merasa bertanggung jawab atas emosi orang lain. Kalau orang lain marah, kamu ngerasa harus ada yang menenangkan. Kalau ada orang yang sedih, kamu merasa harus menghibur. Kalau ada orang yang kecewa, kamu merasa harus memperbaiki. Masalahnya, kamu jadi lupa satu hal penting. Setiap orang bertanggung jawab atas emosinya sendiri. Kamu boleh peduli, tapi kamu bukan tukang yang ngatur mood semua orang. Kalau kamu terus-terusan merasa harus menjaga mood semua orang, kamu akan hidup dalam mode waspada terus-menerus. Capeknya bukan fisik lagi, tapi kena langsung ke mental. Dan seringkali kamu jadi nggak tahu lagi mana emosi orang lain, mana emosi kamu sendiri, karena semuanya bercampur aduk. Tanda ketiga, kamu minta maaf bahkan saat kamu nggak salah. Kalau yang ini sih paling sering terjadi dan malah dianggap normal. Coba perhatiin kebiasaan kecil ini. Ketika kamu bilang, maaf ya kalau ganggu, maaf ya aku nanya, maaf ya aku nggak bisa. Nah, padahal kan kamu cuman mau tanya,
nyampein pendapat, atau jaga batas. Tapi refleks kamu tetap minta maaf. Nah, kenapa? Karena jauh di dalam diri, kamu ngerasain keberadaanmu itu ngerepotin orang lain. Seolah-olah kamu mengecilkan diri supaya tetap diterima. Dan makin sering kamu minta maaf tanpa alasan, makin kuat pesan yang kamu kirim ke dunia. Kebutuhanmu itu beban, pendapatmu itu gangguan, bahkan keinginanmu itu kurang penting. Nah, lama-lama bukan cuma orang lain yang nganggap kamu seperti itu. Kamu sendiri bakal mulai percaya. Dan disinilah people pleaser mulai kehilangan harga dirinya pelan-pelan. Bukan karena orang lain yang terlihat jahat, tapi karena kamu terlalu sering mengorbankan perasaanmu sendiri. Tanda keempat, kamu takut dianggap jahat saat mulai tegas. Pasti ada momen di mana kamu sebenarnya pengen bilang jujur. Pengennya sih bilang gak setuju, gak nyaman, gak mau. Tapi yang muncul di kepala bukan kalimat itu. Yang muncul justru, aduh nanti dia sakit hati. Nanti aku dibilang berubah. Nanti aku kelihatan jahat. Dan akhirnya kamu menahan diri lagi. People pleaser sering punya keyakinan yang tertanam kuat. Tegas itu sama dengan kasar. Menolak itu sama dengan menyakiti. Membela diri itu sama dengan menyerang. Padahal itu semua nggak benar. Tegas itu sehat, menolak itu wajar, dan membela diri itu hak. Tapi karena kamu terbiasa menghindari konflik, setiap potensi gesekan terasa seperti bahaya besar. Dan semakin lama kamu menghindar, semakin besar ketakutan itu tumbuh. Sampai akhirnya kamu hidup bukan berdasarkan apa yang kamu yakini, tapi berdasarkan apa yang membuat orang lain tetap nyaman. Dan itu pasti melelahkan. Tanda kelima, kamu sering merasa dimanfaatkan tapi tetap mengulanginya. Aslinya kamu sadar kok. Kamu tahu ada orang yang cuma datang pas lagi butuh. Ada yang sering lempar tanggung jawab ke kamu. Ada juga orang yang minta tolong seenaknya karena mereka tahu kamu nggak bakal nolak. Tapi kamu tetap melakukan hal yang sama. Nah, kenapa? Karena di dalam people pleaser ada konflik besar. Di satu sisi kamu marah. Di sisi lain, kamu takut kehilangan hubungan. Dan ketakutan kehilangan justru sering lebih kuat daripada amarahmu sendiri. Jadi kamu kompromi lagi, mengalah lagi, dan bantuin lagi. Lalu setelah itu, kamu kecewa lagi. Ini kayak lingkaran yang terus berulang. Yang bikin sakit bukan cuma perlakuan orang lain, tapi karena kamu tahu, kamu sebenarnya bisa berhenti, tapi nggak berani. Dan setiap kali kamu milih diam, harga dirimu terkikis sedikit demi sedikit. Tanda keenam, kamu lebih fokus jadi disukai daripada dihormati. Ini hal yang jarang disadari. People pleaser sering merasa bahagia pas dipuji, pas dibutuhin, pas dibilang, kamu baik banget sih. Tapi orang-orang ini jarang tanya, sebenarnya ini kamu dihormati nggak sih? Nah, ingat, disukai dan dihormati itu beda. Disukai artinya orang nyaman sama kamu. Kalau dihormati, artinya orang menghargai batas dan nilai kamu. Dan seringkali people pleaser sangat disukai, tapi tidak selalu dihormati. Karena saat kamu sering mengalah, orang jadi terbiasa. Bukan mereka yang jahat, tapi karena manusia cenderung menyesuaikan diri dengan batas yang kamu berikan. Kalau kamu tidak pernah menunjukkan batas, orang lain tidak pernah belajar menghormatinya. Dan lama-lama kamu merasa kosong. Kamu punya banyak relasi, tapi sedikit orang yang benar-benar menganggapmu ada. Tanda ketujuh, kamu kehilangan arah tentang apa yang kamu mau. Ini tanda yang paling dalam sih. Kalau terlalu lama hidup untuk menyenangkan orang lain, kamu pasti sampai di titik ini. Kamu bingung dengan diri sendiri. Pas ditanya, kamu maunya apa? Kamu ragu. Kamu gak suka apa? Kamu gak yakin. Karena selama ini, keputusanmu lebih sering berdasarkan orang lain maunya apa ya? Yang aman itu apa? Yang bikin semua orang nyaman itu apa? Dan tanpa sadar, kamu jarang sekali bertanya,
Aku sebenarnya ingin hidup yang seperti apa sih? People pleaser bukan cuma kehilangan energi. Mereka bisa kehilangan identitas. Dan ini yang paling berbahaya. Karena saat kamu tidak lagi mengenali diri sendiri, hidup terasa seperti berjalan, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Kalau dari 7 tanda di atas kamu ngerasa, wah, ini aku banget. Santai bro, ini bukan vonis, ini bentuk kesadaran. People pleaser bukan berarti kamu yang lemah. Seringkali itu adalah cara lama untuk bertahan hidup. Cara untuk tetap diterima, cara untuk merasa aman. Tapi sekarang kamu sudah tumbuh dewasa. Dan mungkin cara lama itu sudah tidak lagi melindungimu. Ingat ini baik-baik. Menjadi orang baik itu mulia. Tapi mengorbankan diri terus-menerus bukanlah kebaikan. Kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan hati semua orang. Dan orang yang benar-benar peduli padamu tidak akan pergi hanya karena kamu punya nilai batas.